Bang Ugi ini bukannya panik, bukannya ketakutan, tapi malah kayak ngerasa Henry ini sedang bercanda. Sempat-sempatnya si Bang Ugi ini ngomong, "Dri, janganlah mati dulu, Dri. Kita cuman berdua di sini. Nanti aku yang dituduh orang bunuh kau." Tapi di kampung, mereka ini kebingungan. Mau dibawa kemana jenazah ini? Ibu dari Henry sama sekali tidak mau menerima jenazah anaknya yang mati bunuh diri. "Jangan kau bawa masuk ke sini jenazah si Henry itu. Bikin malu. Sudah hidup tidak ada guna. Mati pula bunuh diri, minum racun. Cuman gara-gara perempuan." Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rio Wijaya di sebuah kisah misteri. Terima kasih sahabat-sahabat semua telah mengklik video ini. Terima kasih untuk sahabat yang telah mendengarkan kisah-kisah misteri yang sudah saya ceritakan. Untuk sahabat yang baru bergabung, baru mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan, sahabat boleh mengklik tombol subscribe. Jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya agar ketika video terbaru tayang di channel Rio Wijaya, sahabat-sahabat tidak ketinggalan cerita-cerita misteri terbaru yang saya bawakan. Untuk sahabat juga bisa follow akun Instagram saya di Rio.Wijaya91. Follow juga akun Instagram sebuah kisah misteri official. Follow juga akun TikToknya sebuah kisah misteri. Untuk sahabat yang punya pengalaman mistis ingin dibagikan, tuliskan cerita, kirim ke alamat email sebuah kisah misteri@gmail.com. Pokoknya semua sudah saya sematkan di deskripsi box. Jadi di sebuah kisah misteri kali ini saya akan menceritakan satu kisah yang dikirim oleh sahabat misteri yang berada di Sumatera Utara, Horas, Medan. Kisah yang dibagikan ini cukup menarik sekali. Kisah ini cukup horor, kejadiannya cukup bikin bulu tengkuk merinding, tapi di balik sisi horornya banyak sekali pelajaran hidup yang bisa kita ambil hikmah, ambil baiknya di dalam kisah ini. Karena selain kisah yang akan saya bawakan kali ini menceritakan tentang sesuatu yang mengerikan, kisah ini kuat sekali tentang cerita kehidupannya, yang mana di setiap perjalanan hidup anak manusia kita memiliki cerita masing-masing. Tidak ada orang yang memiliki jalan cerita yang sama, itu ndak ada. Semua memiliki cerita kehidupannya masing-masing. Dan Bang Ugi, sahabat yang ada di Medan, ingin sedikit membagi sepenggal perjalanan hidup beliau ketika masih remaja. Yang mana ketika remaja Bang Ugi ini nakal, nongkrong sampai pagi, nongkrong di mana-mana. Setiap duduk nongkrong sama teman-teman pasti ada minuman beralkohol, pastilah mabuk-mabukan. Dan di dalam perjalanan hidupnya di masa remaja, ada satu kejadian yang seketika ini membuat kehidupan Bang Ugi yang tadinya ugal-ugalan ini berubah 180 derajat dengan peristiwa kematian. Sebuah kematian dapat mengubah watak Bang Ugi yang ugal-ugalan.
Ini bukan kematian yang biasa, sahabat-sahabat. Bang Ugi melihat dengan mata kepalanya sendiri. Sahabat baik dari Bang Ugi duduk di samping Bang Ugi menghabisi hidupnya dengan meminum racun. Tepat di samping Bang Ugi tanpa Bang Ugi sadari. Sahabat baiknya yang sedari tadi ngobrol minum alkohol sama Bang Ugi itu sudah tidak bernyawa lagi, sudah mati bunuh diri. Kejadian tersebutlah yang akan dibagikan Bang Ugi di dalam kisah misteri kali ini. Jadi gimana cerita yang dibagikan Bang Ugi? Simak videonya hanya di sebuah kisah misteri. Ketika kita terlahir ke dunia, kita sama sekali belum tahu arah hidup ini kemana. Di mana Allah menitipkan kita di keluarga seperti apa, itu adalah sebuah rahasia ilahi. Kita cuma bisa menerima takdir, meluruskan jalan yang sudah terbentang. Mau itu nanti jalan yang kita pilih salah atau jalan yang bisa membuat kehidupan kita menjadi kehidupan di dunia ini sukses, banyak duit, makmur, itu tergantung rezeki kita masing-masing. Usaha, niat, itu pasti akan menopang semua itu. Tapi jangan salahkan juga ketika kita tidak menemukan titik kesuksesan di dalam hidup ini. Karena di dunia ini bukan cuman kehidupan di dunia ini saja yang kita kejar. Ada tugas yang paling harus diutamakan. Itu ndak usah saya jelaskan tugas apa. Kisah yang akan saya bawakan kali ini cukup kompleks, menceritakan kisah kehidupan seorang anak manusia yang mana terlahir dari keluarga yang seakan-akan tidak menginginkan kehadirannya di dunia ini. Namun, beliau tidak berkecil hati dengan perilaku yang diterimanya. Masa-masa kecil yang dilaluinya bukan masa yang menyenangkan, bukan. Tapi adalah masa-masa yang sangat keras sekali. Beliau tidak menyerah dengan keadaan dan beliau di sini ingin membuktikan bahwa suatu hari nanti aku layak untuk disebut sebagai anak. Untuk sahabat-sahabat semua, kisah ini ambil baiknya ya. Kita ambil sisi positifnya, kita buang jauh-jauh negatifnya. Ambil semangat hidup dari sahabat yang mengirimkan kisah ini untuk menyampaikan pengalaman yang sudah beliau lalui. Semoga saya dapat menyampaikan tulisan dari Bang Ugi ini sesuai dengan harapan beliau. Makna yang tersurat saya dapat menyiratkannya, dapat diterima oleh sahabat-sahabat misteri dimanapun sahabat berada. Di awal tulisan yang dibagikan Bang Ugi, beliau di sini langsung menceritakan pertemuan Bang Ugi dengan seorang teman, tapi Bang Ugi bilang lebih lah dari teman. Dia menyebutnya sebagai saudara, Henry namanya. Pertemuan itu ketika Bang Ugi ini sedang nongkrong di dekat rumahnya. Di dekat rumah Bang Ugi ini ada rumah kosong, itu dijadikan base camp. Kalau pagi sampai sore, base camp itu yang menempati anak-anak pantar-pantaran SD SMP. Kalau malam itu sudah beralih fungsi. Itu yang remaja lagi, yang nongkrong di sana. Ya, kalau malam remaja-remaja nongkrong, pastilah mereka bawa gitar, bawa minuman, mabuk-mabuk mereka di sana. Bang Ugi ini tinggal di salah satu daerah yang ada di Sumatera Utara, Medan, Horas. Jadi, desa tempat tinggal Bang Ugi ini boleh dikatakan di tahun ketika Bang Ugi melalui masa kecil. Desa itu sedang berkembang, ya. Desa itu sedang pemekaran. Jadi, banyaklah pergaulan-pergaulan dari kota mulai masuk ke desa tersebut. Itu membuat pergaulan pemuda-pemuda yang ada di sana ini sudah mulai agak sedikit Texas.
Pemuda-pemuda udah ndak perlu jauh-jauh lagi kalau pengen beli minuman alkohol, itu ndak perlu pergi ke kampung sebelah. Di kampungnya sudah ada warung yang menjual minuman-minuman beralkohol. Pada saat itu usia Bang Ugi ini baru 12 tahun. Tapi di usia yang ke-12 tahun, beliau sudah belajar ngerokok. Beliau sudah mulai terbiasa dengan minuman-minuman beralkohol. Pada suatu ketika di tempat tongkrongannya, Bang Ugi ini bertemu dengan si Henry ini, yang mana Henry ini bukan anak yang berasal dari kampung tersebut, bukan asli orang situ, bukan. Beliau ini pendatang. Ketika pertemuan Bang Ugi dengan si Bang Henry ini baru pindah sekitar 3 bulanan lah. Jadi beliau lagi menjajaki wilayah-wilayah untuk bergaul, untuk nyari teman. Bertemu, ngobrol, mereka cocok, dan disitulah ya kedekatan mulai terikat. Mereka sudah nganggap seperti kakak adik. Si Henry ini lebih sering menghabiskan waktu di rumahnya si Bang Ugi daripada di rumahnya sendiri. Ayah dari si Henry ini merupakan seorang sopir bus antar provinsi, yang mana kalau profesi sebagai sopir bus, beliau jarang sekali ada di rumah yang ditempati oleh Bang Henry. Ini rumah kontrakan, rumah peta. Di rumah peta yang sangat sederhana itu ada ibunya si Bang Henry, ada adik perempuannya. Adik perempuan Bang Henry ini usianya ndak terlalu terpaut jauh sama si Bang Henry. Paling kisaran 1,5 tahun lah. Jadi ya ndak terlalu jauh selisihnya. Di rumah tersebut Bang Henry ini serba salah. Apa yang dilakukannya di rumah pasti diomelin sama si ibu. Ibunya si Bang Henry ini, beliau memiliki job sampingan menjadi asisten tukang rias. Kalau Sabtu Minggu, kalau lagi ada job untuk ngerias, pastilah rumah itu kosong. Adik perempuan dari Bang Henry ini selalu dibawa sama si ibu. Kemanapun si ibu pergi, adik perempuannya selalu dibawa. Anak kesayangan lah si Bang Ugi bilang. Tapi kalau ibu dan si adik perempuan ada di rumah, Bang Henry ini sama sekali tidak betah. Karena apa yang dilakukannya itu pasti selalu salah. Tidur di kamar salah, nonton TV salah, makan, kalau siang udah makan, sore makan lagi, itu juga salah. Serba salah pokoknya. Anak yang berusia 12 tahun, yang seharusnya mendapatkan pendidikan moral dari orang tua, ini malah dicecar terus, disalahin terus. Bang Henry tidak tahu harus mengadu kemana. Mau ngadu sama bapak, itu bukan pilihan yang tepat. Apa yang dilakukan ibu si Bang Henry? Perlakuan kasar si ibu sama Bang Henry itu bukan apa-apa dibandingkan perlakuan bapak Bang Henry ketika marah dengan si Bang Henry. Bapaknya tidak segan-segan melayangkan tangan, nampar, nendang. Tidak peduli di depan orang rame, tidak peduli di mana. Kalau bapaknya marah, kesal, mau mukul ya dipukul di situ. Dari latar belakang seperti itulah karakter si Bang Henry ini mulai terbentuk. Keras, nakal. Bang Henry tidak peduli dengan siapapun, tapi walaupun karakternya keras, ya dia tidak peduli dengan omongan orang seperti apa. Bang Henry dikenal di kampung itu sebagai seorang pemuda yang sangat sopan sekali ketika berhadapan dengan orang tua. Ini berbalik 180 derajat dari kehidupan asli Bang Henry yang selalu mendapat perlakuan kasar dari orang tua. Tapi ketika Bang Henry bertemu dengan ibu bapaknya si Bang Ugi, Bang Henry sangat lembut sekali. Seakan-akan di rumah Bang Henry ini dididik. Sopan santunnya itu memang dididik, ditanamkan. Padahal apa yang dilakukan Bang Henry itu cuman kamuflase untuk menutupi apa yang sebenarnya tidak ada di kehidupan keluarga Bang Henry. Sebatas itu mungkin sahabat-sahabat sudah tahu bagaimana keras kehidupan dari si Bang Henry. Waktu pun di sini terus berlalu. Sampai di mana Bang Henry sama Bang Ugi ini sudah lulus dari SMP. Masuklah mereka ke SMA. Di kelas 1 SMA. Rumah tangga ibu dan bapaknya si Bang Henry ini memang sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Orang tuanya
bercerai. Tapi walaupun si bapak sudah cerai secara agama, secara hukum sudah sah bercerai dengan ibunya, tapi mereka ini masih tinggal di satu rumah. Karena si bapak ini jarang pulang ke rumah, palingan 3 hari dia bawa mobil, sehari itu ndak sampai setengah hari dia di rumah. Langsung lagi dia pergi ke loket. Kalau ndak pergi ke loket, dia pergi main judi. Kalau ndak main judi, ya pergilah di rumah istri-istri simpanannya. Jadi di rumah Bang Henry ini mulai agak sedikit bingung dengan situasi yang ada. Si ibu sekarang asik dengan kehidupannya sendiri. Usaha yang dijalankannya dari dulu menjadi asisten tukang rias sekarang sudah semakin berkembang. Si ibu pun sudah mulai bisa menabung, membeli apa yang ingin dibeli, dan si bapak terlihat mulai ingin buy-in lagi. Ya, sering pulang ke rumah, ngajak ibu ngobrol, ya seakan-akan ya pengen balikan lah. Tapi si ibu dari Bang Henry ini memiliki karakter yang sangat keras sekali. Walaupun tinggal serumah, beliau sama sekali tidak mau ngobrol, apalagi bersentuhan dengan mantan suaminya itu. Di sini membuat Bang Henry ini semakin tidak karuan lagi otaknya. Akhirnya beliau memutuskan di kelas 1 SMA, beliau meninggalkan rumah. Beliau mencoba untuk mandiri, kerja untuk makan sehari-hari sambil meneruskan sekolahnya sampai selesai nanti. Karena dia ini tidak ada tempat tinggal. Base camp tempat anak-anak nongkrong lah, dijadikan tempat tinggal. Base camp itu adalah rumah kosong, rumah yang sudah tua. Tapi bangunan itu walaupun bangunan tua, anak-anak yang nongkrong di sana nggak sembarangan nongkrong mereka. Mereka menjaga, merawat, membersihkan bangunan tua tersebut. Ya, dibikinlah layaknya seperti rumah mereka sendiri, rapi. Walaupun di sana ndak ada listrik, ndak ada airnya. Kalau mau mandi, si Bang Henry ini numpang di rumah teman-teman. Sampai di mana Bang Henry ini lulus dari SMA, barulah Bang Henry kembali pulang ke rumah. Setelah Bang Henry lulus sekolah, beliau tidak mau buang-buang waktu lama-lama. Beliau langsung mencari pekerjaan, kerja di pabrik, dicoba sama si Bang Henry, tapi tidak betah, tidak bertahan lama. Akhirnya Bang Henry ini bekerja di toko sembako, ya, jaga toko lah istilahnya. Hubungan antara Bang Henry dengan Bang Ugi ini masih terus terjalin. Setiap Bang Henry ini pulang dari tempat dia kerja, ini di kisaran jam 5, setengah 6 sore, pasti Bang Henry ini mampir ke rumah Bang Ugi. Karena Bang Ugi setelah lulus dari SMA, dia nggak kuliah, dia juga nggak kerja. Ya, belum nemu yang cocok lah istilahnya. Jadi dia masih nganggur, sehari-hari menghabiskan waktu di rumah. Kembali kita akan masuk ke kehidupan di masa sekolah dari si Bang Henry. Di sekolahan memang Bang Henry ini disegani, ya kasar ngomongnya jadi pentolan lah di SMA itu. Walaupun dia dikenal beringas, orangnya temperamen, tapi itu tadi, kalau dia ngomong sama teman, nada bicaranya lembut. Sopan santunnya itu ya dijaga sekali lah, tata keramanya. Ini membuat wanita-wanita yang ada di SMA banyak sebenarnya yang naksir sama si Bang Henry. Tapi Bang Henry yang sungkan, atau kalau Bang Ugi bilang ndak pede untuk dekat dengan wanita-wanita di sana. Minder, sadar diri karena beliau ndak punya apa-apa. Hingga di mana satu ketika Bang Henry ini dideketin sama seorang wanita. Boleh dikatakan sebagai primadona lah di SMA tersebut. Namanya di sini ditulis di dalam kisah yang dibagikan Bang Ugi. Namanya adalah Ayu. Ayu nama asli sesuai. Nama dengan orang itu sesuai. Ayu tenan kalau bahasa Jawanya. Cantik. Ayu di sini memang terlihat dari kelas 2 udah tertarik dengan si Bang Henry ini, tapi memang Bang Henry mengabaikan sinyal yang diberikan sama si Ayu di kelas 3 SMA. Akhirnya kedekatan mereka berujung dengan pacaran. Mereka jadian. Nah, setelah lulus SMA, hubungan pacaran Bang Henry dengan si Ayu ini masih terus
Sampai 2 tahun setelah lulus dari SMA. Bang Henry ini tetap kerja di toko sembako. Si Ayu ini dia kuliah di bidang kesehatan, kuliah untuk menjadi seorang perawat. Nah, kehidupan keluarga dari Ayu ini memang berasal dari keluarga yang berkecukupan. Tapi walaupun dia berasal dari keluarga yang berkecukupan, dia sama sekali tidak minder, dia sama sekali tidak istilahnya tidak banding-bandingin lah kehidupan keluargaku dengan kehidupan keluarga Henry. Ini sama sekali tidak menjadi permasalahan untuk mereka saling menyayangi dan mencintai. Mereka pacaran, terlihat mesra, romantis, dan pada suatu ketika masalah menerpa hubungan antara si Bang Henry dan si Ayu ini. Bang Henry pernah didatangi oleh keluarga si Ayu tanpa sepengetahuan si Ayu. Orang yang datang menemui Bang Henry ini menyampaikan pesan dari kedua orang tuanya si Ayu. Bunyi pesannya seperti ini. Tolong jauhi Ayu. Ayu sekarang sedang menempuh pendidikan untuk mengejar cita-citanya. Sewaktu kamu SMA, kami sudah tahu kalau kamu memiliki hubungan dekat dengan Ayu. Tapi kami tidak melarang, karena itu masanya. Tapi sekarang kami minta, yang sudah terjadi di masa SMA, ya sudah. Sekarang kami minta, jangan pernah kamu dekati anak kami lagi. Kasar ngomong ya, tinggalinlah Ayu. Itu yang diinginkan oleh kedua orang tua dari si Ayu. Nah, mendengar pernyataan seperti itu, laki-laki mana yang hatinya tidak hancur? Bang Henry ini sadar alasan kedua orang tua Ayu ya menyuruh atau melarang Bang Henry untuk dekat dengan anaknya cuma satu alasannya, materi. Bang Henry tidak memiliki materi yang cukup dan Bang Henry berasal dari keluarga yang broken home. Itu yang membuat Bang Henry ini tidak pantas di mata kedua orang tua Ayu untuk mendampingi si Ayu. Namun Bang Henry tidak terlalu ambil pusing dengan pesan yang disampaikan oleh kedua orang tua Ayu melalui orang yang datang menemui si Bang Henry. Bang Henry ngomong sama Ayu, "Dek, ada utusan mak bapakmu tuh nemuin abang. Dia melarang untuk kita dekat. Dia melarang untuk kita jalan lagi. Jadi gimana?" Bang Henry bilang, "Kita ikutin mau ibu bapak kamu atau kita jalan terus?" Ayu di sini mengatakan, "Dari dulu Bang, aku bilang, aku ndak peduli sampai di mana orang tua, ibu bapakku melarang hubungan kita. Aku ndak peduli. Yang penting aku nyaman dan aku tahu Bang, kamu itu orang baik." Itu yang dikatakan Ayu. Bang Henry pun orang yang cuek, orang yang keras, dia ndak terlalu ambil pusing dengan permasalahan itu. Keseharian Bang Henry pun di sini terus beliau lalui dengan kesederhanaannya menjadi seorang tukang jaga toko manisan. Walaupun gaji yang diterimanya pas-pasan, Bang Henry ini tidak pernah lupa dengan teman-teman di tongkrongan. Setiap beliau dapat duit lebih, pasti Bang Henry ini datang ke tongkrongan tidak pernah dengan tangan kosong. Pastilah selalu bawa tentengan. Tentengan yang beliau bawa tidak lain tidak bukan adalah miras. Mereka mabuk, minum-minum, mereka happy-happy. Itulah yang dapat membuat Bang Henry ini melepas kepenatan permasalahan yang dihadapinya, permasalahan dari keluarga, permasalahan dari keluarganya si Ayu. Itulah yang membuat Bang Henry ini dapat happy cuman dengan cara ya minum-minum, nongkrong-nongkrong dengan kawan-kawan. Tak lupa di sini pasti saudara angkatnya si Bang Ugi pasti selalu ada di samping si Bang Henry. Sampai dimana pada suatu ketika Bang Ugi melihat kalau Bang Henry ini agak sedikit berbeda dari hari-hari biasanya. Karena setiap hari ketika Bang Henry pulang dari tempat kerja, ini pasti
pasti mampir ke rumahnya si Bang Ugi. Tapi pada hari itu ketika Bang Henry datang, wajahnya itu sudah dilipat 12. Ditekuk, matanya merah, nafasnya itu terengah-engah seakan-akan di dalam hatinya ini sedang menggumpal permasalahan yang berbentuk seperti bola besar mengganjal paru-parunya untuk bernapas. Bang Ugi di sini nanya, "Ri, kenapa? Kamu kesel sama siapa? Ngomong sama aku. Cerita sama aku." "Enggak." Dengan wajah yang menunduk, seakan-akan ingin menyembunyikan permasalahannya, Bang Henry mengatakan, "Enggak, aku cuma kecapean. Enggak ada masalah kok. Yuk, minum yuk." Bang Henry membawa sebotol minuman. Minumlah Bang Ugi sama Bang Henry di kamarnya si Bang Ugi. Sore itu, Bang Ugi terus mencoba untuk mengorek informasi. Sebenarnya permasalahan apa sih yang dipendam, yang disimpan sama si Bang Henry? Tapi walaupun dalam kondisi mabuk, tetap rahasia itu, permasalahan itu tidak keluar dari mulutnya si Bang Henry. Minum-minum pada sore hari itu memang sengaja, mungkin Bang Henry ini ingin melepas penatnya. Setelah selesai minum-minum, Bang Henry pun pamit pulang, dan keesokan harinya, sore di jam yang hampir sama, Bang Henry ini datang lagi, nyamper ke rumah si Bang Ugi. Kemarin bawa sebotol, sekarang 2 botol dibawa sama si Bang Henry. Bang Ugi bilang, "Kalau mau minum, kita ke base camp aja. Nggak enak, kemarin kita udah minum di sini. Apa nanti dilihat sama ibu bapakku?" Mereka pun pindah dari rumah Bang Ugi, pindahlah mereka ke base camp. Di base camp nggak ada anak-anak, cuman mereka berdua. Minum lagi mereka, 2 botol tadi diminum. Di sini terlihat bawaan dari si Bang Henry ini sudah semakin berubah. Terlihat permasalahan yang dipendam, yang disimpan sama Bang Henry ini semakin besar. Karena alkohol yang diminum sama si Bang Henry ini tidak dapat membuat Bang Henry ini merasa senang, tidak dapat membuat Bang Henry ini menikmati waktu-waktu yang berlalu bersama si Ugi saat minum. Nggak kayak biasa lah pokoknya. Dia minum kayak minum air putih, sama sekali nggak mabuk. Ditanya sama si Bang Ugi, "Dri, kamu minum kayak minum air putih, nggak mabuk apa kamu?" "Nggak tahu aku. Kayaknya aku udah nggak bisa mabuk lagi lah. Nambah lagi yuk," dia bilang. 2 botol sudah habis, Bang Henry ngajak nambah. Bang Ugi bilang, "Udahlah, cukup. Cukup, udah pas ini. Nggak, tambah sebotol lagi yuk. Aku nggak mabuk, aku pingin banget mabuk hari ini." "Ya udah, kalau kamu mau nambah." Bang Henry pun pergi ke warung, beli sebotol lagi, bawa lagi sebotol itu ke base camp, minum lagi mereka. Nggak terasa waktu berlalu sangat cepat sekali. Dari sore mereka nongkrong berdua di base camp sampai di jam 9 malam. Bang Henry pun di sini cukup puas minum pada hari itu, berpamitan untuk pulang. Malam itu mereka bubar. Dan keesokan harinya sore di jam yang hampir sama, lagi-lagi Bang Henry ini muncul ke rumah Bang Ugi dengan membawa tentengan. Tapi kali ini minuman yang dibawa sama Bang Henry ini banyak, 6 botol, setengah lusin. Otomatis di sini Bang Ugi kaget. "Gila kamu. Kamu ngajak aku minum 6 botol loh ini. Kita cari anak-anak yuk, kita minum rame-rame." "Nggak, kita berdua aja. Aku lagi pusing." Nah, di sini Bang Ugi sepintas terpikir kalau mungkin hari ini nih si Henry mau curhat, mau cerita tentang permasalahannya. Ya udah, akhirnya mereka ke base camp lagi, bawa 6 botol minuman. Mereka duduklah minum. Botol pertama dibuka, diminum. Terlihat Bang Henry ini kayak orang kesurupan minumnya. Glok, 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 glok. Minuman itu diminum banyak sama si Bang Henry, tapi tidak terlihat dari wajahnya kalau alkohol itu mempengaruhi si Bang Henry. Tidak terlihat sama sekali. Wajahnya masih segar, tidak ada pengaruh dari alkohol tersebut. Sedangkan Bang Ugi sudah setengah sadar. Kepalanya udah keliengan, sudah mabok si Bang Ugi ini.
6 botol minuman itu pun tumbang. Barulah di sini, sedikit demi sedikit, Bang Henry mulai bertanya kepada si Bang Ugi tentang permasalahan yang dipendamnya. Beliau menanyakan kepada Bang Ugi, "Gi, kira-kira aku ini pantas enggak kalau menikah?" Otomatis di sini Bang Ugi kaget. "Loh, kamu mau nikah sama siapa? Mau nikahin Ayu? Pantes lah, siapa yang bilang nggak pantas? Tapi kalau menurut aku, nanti dululah, Ayu kan masih kuliah." "Nggak, bukan sekarang, aku cuma nanya, pantas nggak kira-kira kalau aku menikah, punya istri, punya anak? Layak nggak seperti kehidupan orang pada umumnya?" "Ya layak lah," Bang Ugi bilang. "Memang kamu kenapa? Kamu kan sama kayak aku, sama kayak orang-orang, nggak ada bedanya." Bang Ugi sadar maksud dari pertanyaan Bang Henry ini, kehidupanku ini loh, layak nggak? Layak nggak untuk memimpin sebuah keluarga? Karena dari masa kecilnya, waktu yang dilalui Bang Henry ini sama sekali tidak pernah merasakan kehangatan keluarga. Pertanyaan selanjutnya yang ditanyakan Bang Henry kepada si Bang Ugi, "Gi, kalau aku mempertahankan sesuatu yang aku anggap berharga, berarti, tapi menurut orang apa yang ku pertahankan itu salah. Kalau menurut kamu pantas enggak? Berhak enggak aku mempertahankan itu?" Di sini Bang Ugi yang dalam kondisi sudah setengah mabuk tambah pusing kepalanya mendengar pertanyaan seperti itu. "Apa maksud kamu? Kamu tuh mau nanya apa? Apa yang mau kamu pertahanin? Siapa yang melarang kamu untuk mempertahankannya?" Barulah di sini permasalahan itu terbongkar. Bang Henry mengatakan, "Ayu, Gi, Ayu hamil. Anakku. Aku yang menghamili Ayu. Tapi Gi, aku mau tanggung jawab." Aku bilang sama Ayu, "Aku bakal datang ke rumah kamu, nemuin ibu bapak kamu. Aku bakal ngaku kalau anak yang kamu kandung itu adalah anakku." Tapi Ayu menolak. Beliau bersikeras ingin menggugurkan anak yang dikandungnya. Aku nggak keterima. Aku nggak terima. Aku nggak mau. Cukuplah aku ada di dunia ini tapi tidak dianggap ada. Aku nggak mau. Jelas-jelas anak yang dikandung sama si Ayu itu darah daging aku. Aku nggak mau. Sengaja dalam keadaan sadar membuang janin yang dikandung sama Ayu. Aku ingin mempertahankannya. Menurut kamu salah apa benar aku? Bang Ugi di sini langsung mengatakan, "Kamu benar. Tapi mungkin pandangan dari Ayu, apa yang kamu pertahankan mungkin belum waktunya." Di sini sedikit perdebatan lah antara si Ugi dan si Bang Henry ini. Singkat cerita, akhirnya si Bang Henry ini merasa puas karena dia sudah mengeluarkan unek-uneknya, dan si Bang Ugi pun sudah tahu alasan kenapa dulurnya ini, sahabatnya ini 3 hari belakangan mabuk terus sampai dia mengaku, "Aku nggak bisa mabuk lagi. Nggak terasa lagi alkohol yang ku minum," dia bilang. Karena saking kan beratnya beban pikiran ingin mempertahankan kandungan dari si Ayu, sedangkan si Ayu ngotot dia mau menggugurkan janin tersebut. Dia belum siap untuk menikah. Setelah mereka ini saling memberi saran lah, si Henry tadi menceritakan keluh kesahnya, Bang Ugi sebagai pendengar dan ditanya, dia jawab. Terlihat dari raut wajah si Bang Henry sudah mulai agak sedikit lega. Minuman 6 botol ini sudah habis. Si Bang Ugi duduk aja udah sempoyongan. Bang Henry nanya sama si Bang Ugi, "Gi, nambah lagi yuk 1 sebotol lagi. Aku masih belum puas. Aku pingin mabuk, Gi, kayak dulu. Aku sama sekali sekarang udah nggak bisa merasakan mabuk alkohol lagi. Atau jangan-jangan aku udah nggak bisa mabuk lagi." Bang Ugi mengatakan di sini, "Kalau kamu nambah sebotol lagi,
Kalau kamu nyuruh aku minum lagi, berarti kamu nyuruh aku tumbang. Kamu nyuruh aku jackpot, muntah. Bang Ugi nyerah. Dia mengatakan, kalau kamu mau nambah minuman, minumlah. Biar aku temenin. Tapi kalau kamu nyuruh aku minum, aku angkat tangan. Aku udah nggak kuat lagi. Bang Henry beranjak dari tempat duduk sama si Bang Ugi di base camp. Pergilah dia ke warung. Sebelum Bang Henry ini pergi beli minuman, dia sempat nanya sama si Ugi, "Gi, rokokmu ada nggak? Kamu mau nitip apa? Makan? Kacang? Apa aja lah," si Bang Ugi bilang. "Rokok ada. Kalau kamu mau beli jajan kacang boleh, biar nggak enek. Tapi minuman apa ya yang bisa bikin aku mabuk? Atau campur baygon kali Gi ya, biar aku bisa mabuk." Mendengar kalau minuman itu mau dicampur baygon, awalnya si Ugi ini merasa kalau kamu kalau mabuk bercandanya rese. Kamu mau mati? Matilah kamu kalau minuman dicampur baygon. Mana ada mabuk? Bukan mabuk namanya, mati iya. Jelas di sini. Apa yang diucapkan sama si Bang Ugi itu untuk mengingatkan Bang Henry bahwa ya jangan aneh-aneh. Dan Bang Ugi pun di sini menganggap apa yang diucapkan sama si Bang Henry ini cuman sekedar guyonan belaka. Nggak terlalu dipikirin sama si Bang Ugi. Pergilah si Bang Henry ini pergi beli minuman di warung yang ada di desa tersebut. Terlihat dari jauh ketika Bang Henry sudah selesai beli minuman, berjalan menuju ke arah base camp. Yang ditenteng sama si Bang Henry ini itu plastik hitam. Ya, terlihat di situ ada botol dan terlihat di situ ada plastik kayak plastik es, itu ada isinya. Nggak tahu itu isinya apa. Datanglah si Bang Henry ini, Bang Ugi tadi dibelikan jajanan kacang karena Bang Ugi ndak mau nambah minuman lagi. Minuman yang dibawa sama si Bang Henry ini nggak ditanya sama si Bang Ugi, "Kamu beli minum apa? Nambah minum apa biar kamu bisa mabuk?" Ndak ditanya sama si Bang Ugi. Karena kepalanya sudah berat sekali, bawaannya mau senderan aja. Minumlah si Bang Henry ini seorang diri. Entah apa yang diraciknya, masuk ke dalam teko, dituang ke gelas, minumlah. Sembari Bang Henry ini menikmati minuman yang diraciknya, Bang Ugi ini terus nyerocos, ngoceh, cerita yang namanya orang mabuk. Tapi Bang Henry ini sama sekali tidak menjawab, ndak nyaut sama sekali. Sepintas tercium aroma yang nggak asing, ya, tercium dari minuman yang diminum sama Bang Henry. Ini bau apa ya? Bang Ugi bilang. Kayaknya nggak asing lah aroma ini. Dilihat ke samping, Bang Henry ini masih duduk. Tapi duduknya itu sudah nyelepot. Ya, bagian pantatnya itu sudah nyentuh ke tanah, bagian pundak belakang ini sudah bersender ke tembok, tapi dia masih menggenggam gelas. Di dalam gelas itu masih ada cairan, minumannya masih ada. Bang Ugi menganggap, mampuslah kau, mabuk juga kan, tadi kau bilang kau nggak bisa mabuk lagi. Nah, kalau kayak gitu bentuknya kau udah mabuk kau tuh. Tapi Bang Henry sama sekali tidak merespon. Sampai-sampai Bang Ugi ini bingung, kau nih tidur apa mabuk? Didekatin lah Bang Henry yang tersandar di samping Bang Ugi. Didekatin, dilihat dengan seksama. Dari mulutnya itu keluar busa-busa putih. Wajah Bang Henry itu sudah berubah menjadi pucat. Dan ketika didekatin, Bang Henry sudah tidak bernapas lagi. Apa yang diminum Bang Henry ternyata baygon dicampur dengan minuman beralkohol, sesuai apa yang dia katakan tadi. Mungkin kalau dicampur baygon enak kali ya, baru bisa mabuk aku. Ternyata memang dibeli sama si Bang Henry, diracik sama dia, diminum sama dia tanpa sepengetahuan si Bang Ugi. Berarti dari tadi Bang Ugi nyerocos, Bang Henry ini tengah mengeksekusi dirinya sendiri, bunuh diri dengan minum racun. Bang Ugi di sini nggak tahu perasaannya seperti apa pada saat itu. Dalam keadaan mabuk berat, melihat
dengan mata kepala sahabat baik. Ya, sudah lebih dari sahabat, udah kayak dulur kandung sendiri. Meregang nyawa di sampingnya dalam keadaan mabuk, sengaja bunuh diri dengan minum racun. Nggak tahu, otaknya ini serasa mau pecah. Dadanya ini serasa nggak bisa lagi menghirup napas, sesak. Dia mencoba untuk meminta pertolongan. Tolong! Woi, tolong! Tolong! Henry mati! Itu yang diucapkan oleh Bang Ugi. Karena dia tidak bisa berpikir dengan jernih dalam pengaruh alkohol. Orang-orang ramai datang. Bang Henry di sini sudah tidak bernyawa lagi. Otomatis orang yang tahu kalau Bang Henry mati keracunan, orang-orang menuduh itu semua adalah perbuatan dari Bang Ugi. Bang Ugi sempat dibawa ke kantor polisi, diinterogasi, tapi alhamdulillah, walaupun dalam keadaan mabuk parah, Bang Ugi di sini menceritakan yang sebenar-benarnya bahwa Henry mengeksekusi dirinya sendiri. Dia sengaja minum baikon untuk mengakhiri hidupnya dengan permasalahan yang barusan diceritakan oleh Henry. Permasalahan Ayu yang ingin menggugurkan kandungannya. Apa yang dialami oleh Bang Ugi pada sore hari itu, ini adalah sesuatu yang sangat menakutkan, sesuatu yang sangat mengerikan sekali. Sampai-sampai Bang Ugi pertama dia melihat kalau Bang Henry ini sudah tidak bernyawa lagi. Bang Ugi ini bukannya panik, bukannya ketakutan, tapi malah kayak ngerasa Henry ini sedang bercanda. Sempat-sempatnya si Bang Ugi ini ngomong, "Dri, janganlah mati dulu, Dri. Kita cuman berdua di sini. Nanti aku yang dituduh orang bunuh kau. Nggak mungkin kan? Aku bunuh kau. Nggak ada gunanya juga aku bunuh kau." Sampai-sampai ya kayak Bang Ugi ini nganggep, nggak mungkin lah ini terjadi. Janganlah kau mati dulu. Hei, bangun, bangun ya. Kayak gitulah kasarnya. Tapi ya karena buih yang keluar dari mulut itu semakin lama semakin banyak, wajah dari si Bang Henry ini semakin putih pucat. Kepanikan mulai timbul di hati Bang Ugi. Barulah di sini dia meminta pertolongan dengan warga di sekitar. Warga yang datang langsung melarikan si Bang Henry ini ke rumah sakit. Bang Ugi di sini mendampingi almarhum Bang Henry sampai ke rumah sakit, sampai selesai dari pemeriksaan dokter. Barulah di sini pihak berwajib menginterogasi atau membawa si Bang Ugi ini ke kantor polisi untuk menanyakan kronologi kematian dari si Bang Henry. Dipastikan di sini kematiannya memang karena meminum racun, yaitu racun yang diminum adalah baygon cair. Jenazah almarhum Bang Henry sempat semalaman di rumah sakit karena pihak keluarga, tidak ada satupun pihak keluarga yang mau menjemput jenazah almarhum. Ibunya sudah dikabarin, tapi sama sekali tidak ada respon. Bang Ugi pada saat itu, pada malam itu nginep di kantor polisi, diinterogasi. Paginya lah Bang Ugi ini datang lagi ke rumah sakit untuk mengurus jenazah almarhum Bang Henry, dibantu dengan pemuda-pemuda, kawan-kawan tongkrongan. Keluarlah jenazah almarhum Bang Henry, dibawalah pulang ke kampung. Tapi di kampung mereka ini kebingungan, mau dibawa kemana jenazah ini. Ibu dari Henry sama sekali tidak mau menerima jenazah anaknya yang mati bunuh diri. "Jangan kau bawa masuk ke sini jenazah si Henry itu, bikin malu. Sudah hidup tidak ada guna, mati pula bunuh diri, minum racun, cuman gara-gara perempuan. Jangan bawa ke sini." Ibunya sama sekali tidak mau menerima jenazah dari anak kandungnya sendiri. Dibawalah jenazah ke rumah nenek dari si Bang Henry. Di sanalah jenazah ini disemayamkan. Jenazah dimandikan. Dan untuk membeli perlengkapan untuk pemakaman dari almarhum Bang Henry, neneknya sama sekali tidak ada uang. Alhamdulillah,
masyarakat, warga yang ada di sana. Ya, solidaritasnya tinggi sekali. Mereka bersuadaya, ngumpulin duit, membeli semua perlengkapan, mulai dari kain kafan, perlengkapan lain sampai penguburan, ya, upah gali kubur, itu semuanya ditanggung oleh swadaya masyarakat. Alhamdulillah. Siang itu, Bang Henry sudah dapat dimakamkan dengan layak, dimakamkan di pemakaman umum yang ada di desa tersebut. Sedangkan bapak dari Bang Henry tidak tahu kemana. Tidak tahu orang harus ngasih kabar kemana. Tapi di pihak loket tempat si bapak Bang Henry ini bekerja sudah dikabarin kalau anaknya meninggal dunia. Tapi ibu sama adik perempuannya yang menolak keras sekali. Bahkan saat prosesi pemakaman, ibu dan adik perempuan dari almarhum Bang Henry sama sekali tidak terlihat. Mereka tidak sudi datang ke pemakaman anak kandungnya. Itu yang membuat warga sedikit geram. Sedangkan nih, semasa hidupnya, Bang Henry ini sama sekali tidak pernah bikin onar. Walaupun dia hobinya berantem, dia sama sekali tidak pernah bikin onar. Malah kalau ketemu dengan orang yang lebih tua, sopan santunnya boleh diacungkan jempol. Setelah Bang Henry meninggal dunia, pemuda-pemuda yang ada di kampung, anak-anak tongkrongan yang ada di base camp, semuanya mulai sadar bahwa kehidupan yang mereka lakukan selama ini itu bukan jalan yang baik. Ya. Nongkrong-nongkrong, menghabiskan waktu dengan mengkonsumsi minuman beralkohol, ini membuat emosi mereka jadi labil. Henry menjadi contoh untuk pemuda-pemuda yang ada di kampung untuk bertobat, untuk berubah. Apalagi Bang Ugi yang menjadi teman duduk terakhir dari almarhum Bang Henry, yang nemenin Bang Henry bunuh diri. Kita dengernya aja merinding, sahabat-sahabat. Nemenin orang bunuh diri. Nggak kebayang perasaan yang dirasakan oleh Bang Ugi. Bang Ugi setelah mengalami kejadian tersebut, kehidupannya berubah 180 derajat. Hari terakhir dia duduk sama Bang Henry, itulah hari terakhir Bang Ugi minum minuman beralkohol. Dia seakan-akan trauma melihat minum-minuman itu trauma. Ketika melihat orang minum nongkrong, Bang Ugi ini merasa kalau Henry itu ada di sana. Henry masih hidup. Dia mengingat, terkenang masa-masa ketika Henry datang bawa minuman. Masa-masa ketika mereka masih ugal-ugalan. Itu diingatan dari Bang Ugi ini teringat jelas, dan yang paling jelasnya lagi ketika saat-saat terakhir Bang Henry menghembuskan nafas terakhirnya. Sama sekali tubuhnya tidak bereaksi. Seakan-akan ruhnya itu keluar dengan perlahan. Sangat sakit sekali kematian yang dilalui oleh Henry. Mendengar kabar kalau Henry meninggal bunuh diri, otomatis di sini Ayu sangat histeris sekali. Tapi ketika Ayu datang ingin curhat sama si Ugi, Bang Ugi jujur mengatakan ketika melihat wajah Ayu dia udah nggak respect lagi. Karena Bang Ugi ini sadar, kaulah penyebab. Kenapa kau mau tidur sama si Henry? Mau kau tidur sama dia? Toh buntingnya kau dia tanggung jawab. Kenapa pula kau ngancam-ngancam mau gugurin? Nah inilah jadinya. Anak kau udah ndak ada bapak lagi. Terserah sekarang kau mau gugurin lah. Aku udah nggak peduli lagi sama kau. Itulah yang dikatakan Bang Ugi. Tapi di sini Ayu minta ampun, minta maaf sama si Bang Ugi. Dia mengatakan, cuman gertaan Gi, cuman aku gertak si Henry saja, aku mau gugurin kandungan ini. Nggak mungkin Gi, nggak mungkin aku gugurin Gi. Kamu tahu gimana aku sayang cintanya sama si Henry. Aku cuman mau ngetes sebatas mana dia mempertahankan anak yang seharusnya dipertanggungjawabkannya. Ternyata sampai segininya, sampai dia mempertaruhkan nyawanya.
Aku ndak habis pikir. Nah, penyesalan yang timbul di dirinya Ayu. Ya, jadi setelah Henry meninggal dunia, Ayu ini tidak menggugurkan kandungannya, ndak. Malah si Ayu lebih istilahnya ya berani jujur sama keluarganya, mengatakan kalau dia sekarang hamil, tapi Ayu tidak mengatakan siapa laki-laki yang menghamilinya. Ditanya sama bapaknya, laki-laki mana yang menghamili kamu? Siapa bapak dari anak yang kamu kandung? Ayu sama sekali tidak memberitahu. Dia cuma mengatakan bapaknya nggak ada, bapaknya sudah mati. Cuman itu yang dikatakan oleh Ayu. Karena aib yang dibawa Ayu pulang ke rumah, Ayu diusir sama kedua orang tuanya. Dan setelah Ayu diusir sama kedua orang tuanya, Bang Ugi ini nggak tahu lagi kabarnya si Ayu. Setahun Ayu menghilang, katanya Ayu ini keluar kota, tinggal di rumah kerabatnya yang jauh di sana menjelang anaknya lahir. Dan setelah anaknya lahir, barulah si Bang Ugi ini kembali bertemu dengan si Ayu. Setahun, waktu berlalu tidak terasa. Kejadian-kejadian di setahun setelah kematian Bang Henry ini banyak sekali, sampai-sampai warga yang ada di tempat tinggal mereka semuanya tidak akan melupakan masa 1 tahun setelah kematian dari Henry. Sekian lama Bang Ugi tidak bertemu dengan Ayu. Sekalinya bertemu, Ayu sudah menggendong anak dari almarhum Henry. Anak itu adalah anak laki-laki. Bang Ugi mengatakan ya kalau dilihat dari kecilnya mirip sekali lah sama almarhum bapaknya, tapi Ayu sama sekali tidak mau dibilang kalau anaknya mirip sama si Henry. Karena Ayu walaupun sesayang-sayangnya sama si Henry, ketika anak itu lahir, Ayu sudah menganggap kalau Henry itu adalah seorang laki-laki pengecut. Itulah yang diucapkan oleh Ayu. Banyak kejadian-kejadian yang diceritakan oleh Ayu setelah dia pindah keluar kota, diusir sama kedua orang tuanya. Kejadian-kejadian yang berkaitan dengan almarhum Henry. Begitu juga si Ugi mengatakan, yuk setahun yuk kamu ngilang dari kampung ini. Semasa hidupnya Henry tinggal di kampung ini, ndak setenar ketika dia setelah meninggal. Hampir setahun belakangan ini, yang diomongin sama warga Henry. Walaupun dia sudah mati, tiap malam ada aja yang ketemu sama si Henry. Gentayangan yuk, gentayangan. Sampai-sampai aku kalau malam-malam tuh ndak pernah lagi keluar rumah. Base camp sekarang sudah tidak ada lagi orang yang berani ke sana yuk. Setiap ada yang nongkrong di sana, Henry ikut nongkrong. Sosoknya muncul yuk. Setahun belakangan ini, pokoknya kampung ini heboh, diteror oleh arwah Henry. Walaupun kemunculan dari arwah Henry ini dengan perwujudan yang tidak menyeramkan, tidak nakut-nakutin warga, tapi warga melihat sosok Henry yang sudah ditanam tiba-tiba bisa berkeliaran di tengah desa, warga ketakutan bukan main yuk. Aku mengalami teror itu langsung. Aku sendiri yang merasakannya. Aku juga nggak nyangka kok tega Henry semasa hidupnya baik sama aku, pas sudah mati resek sama aku yuk. Aku ditakut-takutin, diteror sama si Henry. Muncul terus yuk, hampir setiap malam Henry muncul bangunin aku yuk. Kalau ndak jempol kakiku dipencet sama dia, telinga aku yuk yang ditiup sama si Henry. Apa yuk? Apa yang diminta sama Henry? Ki, bangun, temenin aku yuk ke base camp. Dia minta temenin di base camp yuk. Bang Ugi menceritakan, beberapa hari setelah almarhum Henry dikebumikan, memang tidak ada teror. Kampung itu seperti biasa. Sama sekali tidak ada yang merasa resah atas kematian dari almarhum Henry. Tapi
kurang lebih sekitar seminggu setelah almarhum dimakamkan, satu persatu pemuda yang hobi nongkrong di base camp sampai subuh, satu persatu mereka tumbang dengan sendirinya. Kalau ndak masuk got, pasti numbur tiang listrik. Pontang-panting mereka berlari karena Henry ikut nongkrong menemani mereka di base camp. Kemunculan Henry membuat orang yang melihatnya ini ketakutan, bukan main. Pertama kali Henry muncul dengan sosok yang kubilang seperti dia masih hidup. Tapi sosok itu hantu yuk, bukan manusia lagi. Itu ketika aku tidur yuk. Aku ngerasa kalau jempol kakiku ini kok kayak ada yang nekan. Kukunya kayak ada yang mencet. Siapalah nih? Aku ingat, kebiasaan dari Henry kalau bangunin aku ya kayak gitu. Belum aku bangun, jempol kakiku tuh berhenti dipencet sama si Henry. Aku ngerasa kok ini aroma-aromanya kayak kelakuan si Henry. Tapi Henry kan sudah meninggal. Kok Henry bisanya mencet jempol kakiku? Ketika aku buka mata yuk, di ujung kakiku Henry sedang berdiri sambil memencet jempol kakiku. Ketika aku duduk berhadapan dengan sosok itu, apa yang dia katakan? Gi, yuk ke base camp Gi, temanin aku. Itu yang dia katakan. Nah, aku yang nggak tahu harus berbuat apa. Mau teriak nggak bisa, mau lari dengkulku udah lemas. Aku cuma bisa menatap wajah sedih dari sosok yang berdiri di hadapanku. Raut wajahnya penuh dengan guratan-guratan kesedihan. Dan yang membuat aku sedih, itu terlihat dari telinganya itu, ya, seperti ada gumpalan darah. Seperti ada darah yang membeku, itu mengalir sampai ke bagian dagu. Itu yang membuat air mataku turun. Aku merasa kalau kematian dari Henry adalah kematian yang sangat menyakitkan sekali. Itu kejadian pertama, Henry meneror aku. Kejadian ini terus berkelanjutan sampai-sampai ibu bapakku juga ditemuin sama almarhum Henry. Ya. Oke, ya. Nah, tadi itu ini. Oke, ini. Tapi yang lebih parah lagi, teror yang dialami ibu dan adik perempuan Henry. Hampir setiap malam, ibu dan adik perempuan Henry ini berteriak minta tolong, mengatakan, tolong, Henry pulang ke rumah, tolong, kami takut. Namun tidak ada satu warga yang memperdulikan teriakan mereka. Wajar warga bilang, kalau bisa Henry cekek aja lah ibu sama adiknya itu. Karena perlakuan ibu dan adiknya si Henry ketika Henry meninggal dunia ini sangat tidak manusiawi sekali. Warga-warga yang lain aja simpatik dengan kematian Henry, ibu dan adik perempuannya sama sekali tidak peduli. Hampir setiap malam rumah itu didatangi oleh Henry. Basecamp tempat anak-anak nongkrong. Sekarang sudah tidak ada lagi yang berani nongkrong. Jangankan nongkrong, lewat sana aja tidak ada yang berani. Kalau malam ada yang lewat, pasti ada suara yang menyapa. Jono lewat, pelan melewati basecamp yang gelap tersebut. Suasana hening, tidak ada satu orang pun di sekitaran basecamp. Tiba-tiba terdengar suara, John, hei, mau kemana? Sini. Otomatis Jono ini mencari sumber suara yang menyapanya. Setelah Jono ini memperhatikan di sekitar, sosok yang memanggilnya itu berada di dalam basecamp dan sosok itu adalah sosok Henry yang menyapa si Jono. Setiap ada yang lewat, sosok Henry ini menyebut namanya. Siapa yang nggak takut, yuk? Hantu itu kenal sama kita, nyuruh kita mampir, duduk di sini nongkrong sama aku. Kejadian ini terus terjadi sampai di mana pihak dari bapaknya si Henry, ya, ini turun tangan membawa praktisi, membawa kiai
yang dapat menetralisir sosok yang menyerupai si Henry ini. Setelah dilakukan beberapa syarat, ya, alhamdulillah akhirnya sosok itu sudah tidak pernah lagi datang menakut-nakuti ibu dan adik perempuan Henry, sudah tidak pernah lagi datang gangguin aku tidur, itu tidak pernah lagi. Tapi sosok itu masih sering terlihat berada di dalam base camp ketika malam hari. Seakan-akan sosok itu akan abadi, menetap tinggal. Seakan-akan sosok itu akan menetap di sana, tinggal di sana, ya, membuat seluruh warga yang ada di sini, khususnya pemuda-pemuda, sudah tidak pernah nongkrong lagi malam-malam. Apalagi nongkrong sambil minum-minum, itu udah tidak pernah lagi. Coba aja kalau ada yang berani nongkrong malam-malam sambil minum, bisa dipastikan penampakan sosok arwah Henry akan mengikuti mereka, ikut nimbrung di tongkrongan tersebut. Jadi itulah, ada baiknya juga, ya, penampakan itu gencar menakut-nakuti warga. Pemuda-pemuda yang belakangan ini sudah terlalu bebas, ya, mengkonsumsi minuman-minuman alkohol itu ya udah ndak ada batasnya lagi. Mereka jadi takut sendiri dan meninggalkan kebiasaan buruk tersebut. Itu sisi baiknya. Dan Ayu pun di sini juga menceritakan, semasa Ayu ini tinggal di rumah kerabatnya di luar kota, Ayu ternyata tak luput juga dari teror yang dilakukan oleh arwah Henry. Sosok itu mengikuti Ayu kurang lebih sekitar 40 hari. Sampai-sampai Ayu ini diobatin, dimandiin sama kiai, baru sosok itu bisa melepaskan diri dari kemana-mana. Baru sosok itu tidak menampakkan diri di hadapan si Ayu. Kalau ndak, kemana aku melangkah, ndak tahu siang, ndak tahu malam, pasti sosok arwah yang menyerupai Henry ini selalu mengikuti aku. Tapi sosok itu cuma ngikutin, dia nggak ngomong apa-apa, dia cuma memperhatikan saja. Nah, jadi setahun setelah kematian dari Henry, anaknya pun sekarang sudah lahir. Ayu sekarang sudah kembali ke rumah kedua orang tuanya. Orang tuanya bisa menerima keadaan anaknya yang sekarang sudah melahirkan seorang anak yang ayahnya itu ndak tahu siapa, karena Ayu ndak nyeritain siapa. Nah, jadi itulah kisah misteri yang dibagikan oleh Bang Ugi, menceritakan sahabat karibnya yang bernama Bang Henry. Bang Henry nekat menghabisi hidupnya dengan meminum racun, mencampurkan baygon dengan minuman beralkohol. Bang Henry mengeksekusi dirinya tepat di samping Bang Ugi. Itulah yang di awal tadi yang saya katakan, sebuah kejadian misteri yang sangat menakutkan sekali. Nah, dalam kisah ini ada beberapa yang ingin saya pertegaskan atau kita sama-sama garis bawahi, bahwa apa yang telah dilakukan oleh almarhum Henry ini merupakan perbuatan yang sangat tidak baik sekali. Nekat mengakhiri hidup cuman gara-gara hal yang sangat sepele sekali. Kita boleh mempertahankan hak, martabat, mempertahankan harga diri boleh, tapi kita tidak boleh mengabaikan akal sehat, hati nurani. Jangan sampai keras hati, egois, mempertahankan harga diri, harkat martabat, tapi mengabaikan akal sehat, melupakan hati nurani, seperti yang dilakukan oleh Bang Henry. Beliau adalah seorang pria yang pernah hidup memiliki prinsip, namun beliau tidak dapat mempertahankan prinsipnya dengan akal sehat dan menggunakan hati nurani. Ketika permasalahan itu numpuk, setan di sini dapat menguasai hati dan pikirannya. Nah, itulah kisah misteri yang sangat mengerikan sekali, penuh dengan misteri. Jika di dalam video ini ada kalimat yang salah,
saya mohon maaf. Jika ada salah ucap dalam penyampaian, saya mohon maaf. Untuk sahabat, terima kasih telah mendengarkan kisah ini. Untuk sahabat yang ingin membagikan kisah misteri, tuliskan kisahnya, kirim ke alamat email sebuah kisah misteri@gmail.com. Semoga apa yang saya sampaikan bisa sahabat-sahabat terima. Apa yang saya ucapkan itulah tulisan yang dikirimkan oleh Bang Ugi yang ada di Sumatera Utara, Medan. Terima kasih untuk sahabat semua. Saya Rio Wijaya mengucapkan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebuah kisah misteri.